Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sistem Pakar akan membahas tentang area permasalahan sistem pakar yang berkaitan tentang seleksi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, di sini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama itu ada Zakia Mursyidah, yang kedua ada Sayyid Abdurrahman As-Segaf, yang ketiga ada Ardiansyah, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Aldi Renata. Baik, adapun artikel yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada artikel tentang penerapan metode certainty factor pada aplikasi pakar seleksi tes kepribadian calon karyawan. Kemudian yang kedua ada artikel sistem pakar tes kepribadian papikostik untuk seleksi dan penempatan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga ada artikel sistem pakar seleksi karyawan menggunakan metode Tsukamoto. Kemudian artikel keempat yaitu sistem pakar penentuan penggunaan bahan tambahan pangan untuk produk pangan. Kemudian yang kelima yaitu artikel tentang sistem pakar seleksi domba Garut dengan parameter bobot badan. Baik, langsung saja kita masuk kepada artikel pertama, yaitu tentang penerapan metode certainty factor pada aplikasi pakar seleksi tes kepribadian calon karyawan. Pada artikel ini membahas tentang penerapan metode certainty factor pada sistem pakar seleksi calon pegawai berdasarkan tes kepribadian. Jadi artikel ini menyoroti pentingnya memilih karyawan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan keterbatasan dalam menggunakan wawancara saja untuk seleksi. Kemudian di sini ada area permasalahannya. Area permasalahan dari artikel ini adalah proses penyeleksian calon karyawan yang tidak efisien dan optimal, sehingga menggunakan metode wawancara saja, sehingga serta biaya mahal dan memperkerjakan seorang psikolog sebagai divisi sumber daya manusia atau SDM. Kemudian adapun metode penelitiannya. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode certainty factor. Metode ini digunakan untuk menganalisis tipe kepribadian dalam proses seleksi calon karyawan. Jadi metode certainty factor adalah metode yang digunakan untuk menyatakan tingkat kepercayaan suatu hipotesis berdasarkan bukti atau penilaian dari seorang pakar. Jadi dalam metode ini certainty factor adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan atau ketidakyakinan terhadap suatu pernyataan atau fakta. Kemudian ada hasil penelitian. Jadi hasil penelitian dari artikel ini menunjukkan bahwa aplikasi sistem pakar adalah analisis tipe kepribadian menggunakan metode certainty factor memiliki tingkat akurasi rata-rata sebesar 90,84% dalam menganalisis calon kepribadian karyawan. Metode certainty factor digunakan untuk mengatasi pengambilan keputusan dan mengukur tingkat kepercayaan atau ketidakyakinan terhadap suatu pernyataan atau fakta. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait artikel 2 mengenai sistem pakar tes kepribadian papikostik untuk seleksi dan penetapan tenaga kerja. Artikel penelitian ini membahas tentang pengembangan dan implementasi sistem pakar menggunakan tes kepribadian papikostik untuk seleksi dan penempatan pegawai. Sistem ini berbasis web dan mengevaluasi perilaku dan gaya kerja individu. Adapun area permasalahannya adalah pengembangan dan implementasi sistem pakar berbasis tes kepribadian papikostik untuk seleksi dan penempatan pegawai. Sistem bertujuan untuk memberikan gambaran akurat tentang kepribadian peserta tes dan presentase kesesuaian dengan kepribadian target untuk posisi pekerjaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pengembangan dan implementasi sistem pakar berbasis tes kepribadian papikostik untuk seleksi dan penempatan pegawai. Sistem pakar ini memanfaatkan representasi pengetahuan menggunakan aturan produksi. Metode perolehan pengetahuan yang digunakan dalam sistem adalah wawancara tidak terstruktur dan analisis protokol. Adapun hasil penelitiannya yaitu dilakukan, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Sistem pakar berbasis tes kepribadian papikostik untuk seleksi dan penempatan pegawai berhasil dikembangkan dan diimplementasikan. Sistem mencapai tingkat akurasi sebesar 96,49%. Dalam memberikan gambaran akurat tentang kepribadian testi
dan persentase kesesuaian dengan kepribadian target untuk posisi pekerjaan tertentu. Sistem ini menggunakan representasi pengetahuan, menggunakan aturan produksi, dan mencakup basis pengetahuan yang terdiri dari fakta dan aturan. Artikel 3. Sistem pakar seleksi penerimaan karyawan dengan metode Fuzzy Tsukamoto. Artikel ini membahas mengenai pengembangan sistem pakar berbasis logika Fuzzy untuk seleksi pegawai dengan metode Tsukamoto. Metodologi yang digunakan dalam penelitian meliputi studi literatur, pengumpulan data, perancangan, implementasi, pengujian, dan analisis. Komponen sistem meliputi antarmuka pengguna, tindakan yang disarankan, fasilitas penjelasan, mesin inferensi, memori kerja, basis pengetahuan, dan pengetahuan ahli. Adapun area permasalahannya adalah pada proses seleksi pegawai, di mana cara yang digunakan saat ini masih mengandalkan penilaian manusia, human judgment, yang rentan terhadap faktor non-teknis yang dapat menyebabkan terpilihnya pegawai dengan kualitas rendah. Hal ini dapat menghambat perusahaan dalam mencapai tujuan. Kemudian metode penelitian. Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode Tsukamoto dalam pengembangan sistem pakar untuk seleksi karyawan. Metode Tsukamoto adalah salah satu metode logika Fuzzy yang digunakan untuk mengatasi kerumitan dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Metode ini menggabungkan aturan-aturan Fuzzy dengan fungsi kumpulan untuk menghasilkan output yang lebih akurat. Kemudian hasil penelitian. Berdasarkan informasi yang diberikan pada tanggapan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pakar menggunakan metode Tsukamoto untuk seleksi karyawan. Kajian fokus pada penerapan logika Fuzzy dan metode Tsukamoto untuk meningkatkan akurasi proses seleksi. Hasil dan temuan spesifik penelitian perlu diperoleh dari artikel atau sumber penelitian asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Assegaf. Di sini saya akan melanjutkan materi dari hasil review kami, yaitu sistem pakar menggunakan metode seleksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada artikel keempat, yaitu sistem pakar penentuan penggunaan pangan untuk produk pangan. Dalam artikel ini memiliki 3 poin. Yang poin pertama ada area permasalahan, poin kedua metode penelitian, dan poin yang ketiga yaitu hasil penelitian. Baik, langsung saja ke poin pertama, ke area permasalahannya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah penentuan penggunaan yang tepat dari bahan tambahan pangan dalam kurung BTP dalam produk pangan. Masalah ini akan muncul karena adanya penggunaan BTP yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, yang dapat menyebabkan keracunan makanan di masyarakat. Adapun poin kedua, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pohon keputusan algoritma C5.0. Pohon keputusan digunakan untuk mengklarifikasi kategori produk pangan berdasarkan bahan baku dan metode pengelolaan produk pangan tersebut. Model pohon keputusan yang dihasilkan memberikan aturan-aturan yang dapat digunakan dalam implementasi sistem. Adapun poin ketiga yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pakar yang dikembangkan berbasis metode pohon keputusan dengan algoritma C5.0 mampu memberikan rekomendasi menggunakan bahan tambahan pangan yang tepat pada produk pangan. Sistem diimplementasikan ke dalam bentuk website di mana pengguna dapat menginput bahan dasar dengan cara pengelolaan produk pangannya. Kemudian sistem akan menghasilkan rekomendasi bahan tambahan pangan yang sesuai dan batas maksimalnya. Baik, mungkin saja itu yang bisa saya jelaskan dari artikel keempat ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah dengan NIM 211230644. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil review artikel dengan judul Sistem Pakar Seleksi Domba Garut dengan Parameter Bobot Badan. Nah, hasil dari review ini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, area permasalahannya apa, kemudian
metode penelitian yang digunakan seperti apa, dan terakhir hasil penelitian. Nah, yang pertama area permasalahan. Area permasalahan pada artikel ini adalah tidak adanya pencatatan yang jelas dari beberapa pihak terhadap pemuliaan domba Garut yang ada di suatu populasi, serta sulit pula untuk melakukan program pemuliaan dalam upaya seleksi bibit dan peningkatan mutu genetik domba Garut. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, seleksi yang digunakan adalah dengan parameter kuantitatif. Berarti dalam hal ini adalah bobot badan. Sistem pakar untuk menyeleksi ternak domba Garut ini akan membantu peternak untuk mengidentifikasi ternak domba Garut untuk melakukan seleksi. Dan yang terakhir, hasil penelitian. Nah, hasil uji coba performansi sistem pada beberapa browser engine menunjukkan bahwa sistem pakar seleksi domba dengan parameter bobot badan dapat berjalan dengan baik. Beberapa jenis browser yang digunakan mempunyai kendala tampilan berubah-ubah, yaitu peternak di peternakan ternak domba sehat telah dilakukan. Sistem pakar seleksi domba Garut dengan parameter bobot badan ini telah sesuai dengan harapan pengguna. Oke, baik, itulah tadi hasil review artikel dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.